Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Husna yang selalu dan senantiasa dicintai, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa menganugerahkan, melimpahkan kepada kita semua karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya, serta taufik dan hidayah-Nya. Wabil khusus jamaah sekalian, pada malam hari ini, tepatnya di tanggal 12 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, kita masih berada di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segenap nikmat, segenap anugerah, segenap rahmat yang Allah berikan kepada kita semua betul-betul menjadi anugerah nikmat yang selalu mengantarkan kita untuk senantiasa bersyukur, mengisi hidup kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan jemaah sekalian, nikmat ini pula yang betul-betul mengantarkan kita untuk senantiasa mendekat dengan rahmat Allah, dengan mentaati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berjalan
di jalan dakwahnya, senantiasa betul-betul ingin menghidupkan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian, mudah-mudahan kita selalu bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita telah masuk di tanggal 12 Rabiul Awal, bulan atau hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ingin malam ini bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ingin betul-betul menghidupkan kecintaan kita hanya kepada beliau. Karena memang sepantasnya kita betul-betul mengutamakan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah simbol rahmat Allah. Beliau adalah yang ketika kita cinta kepada beliau, Allah akan menurunkan rahmatnya untuk kita semua, dan Allah akan senantiasa cinta kepada kita, dan Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Oleh sebab itu jamaah sekalian, pembahasan-pembahasan yang lain insyaallah di minggu yang akan datang, karena kita masuk di bulan atau di malam atau di hari 12 Rabiul Awal ini, kita khususkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ingin betul-betul bahwa kecintaan kita seperti perintah Allah di dalam Al-Quran, An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim. Kecintaan kepada Nabi hendaknya awla, hendaknya didahulukan, hendaknya diprioritaskan daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu jamaah sekalian, seluruh alam menyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam kitab Ibnu Hisham dijelaskan, waktu Rasulullah dilahirkan, berhala-berhala yang biasa ditaruh oleh orang-orang Quraisy di sekitar Ka'bah jatuh bergelimpang. Waktu beliau Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan, api Majusi yang hampir 1000 tahun tidak pernah padam seketika padam. Allah menyambut dengan sukacita kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an yang sekalian, kita diperintahkan untuk bergembira dan bersyukur dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kita semua, di mana Allah menurunkan, mengutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk umat ini. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Rasul kepada seluruh manusia atas keutamaan yang Allah anugerahkan kepada kalian semua, atas anugerah rahmat yang Allah berikan kepada manusia semuanya. Fabidzalika falyafrahun, hendaknya mereka bergembira. Bergembira menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, dan juga bersyukur menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum Rasulullah diutus,
Nabi Allah Isa alaihissalam juga pun menggambarkan dan memberikan kabar gembira kepada umat ketika itu, Bani Israel, akan datangnya seorang Nabi dan Rasul, penutup Nabi dan Rasul yang Allah utus sebelum-sebelumnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah, wa idqal, dan ingatlah ketika Isa, Nabi Allah Isa alaihissalam, Isa bin Maryam alaihissalam berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku menjadi pentashih ya, pelegalisir ya, kitab-kitab yang diturunkan sebelum kalian, minat Taurah, dari kitab Taurat. Jadi yang pembenarnya atau pelegalisirnya adalah Nabi Allah Isa. Karena sebelumnya mungkin juga kitab-kitab Taurat udah banyak ditahrif, udah banyak disimpangkan. Jadi yang betul-betul yang kitab Taurat yang asli, yang sudah dilegalisir, yang sudah ditansih oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Kemudian wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku menjadi pemberi kabar gembira akan datangnya utusan Allah. Wa mubasysyiran bi rasulin, utusan Allah, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Lihat jamaah sekalian, nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di langit terkenal dengan nama Ahmad, di bumi terkenal dengan nama Muhammad. Dua-duanya memiliki makna yang sama, artinya hamba Allah yang banyak, yang paling banyak dipuji oleh makhluk atau hamba Allah yang lain. Ini jamaah sekalian, bagaimana sebelum Rasulullah dilahirkan, bahkan ketika Rasulullah dilahirkan, seluruh manusia menyambut dengan datangnya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini merupakan rahmat bagi sekalian Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat bagi sekalian alam, ini juga menandakan buat kita semua, buat seluruh alam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan simbol rahmat di muka bumi ini dengan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ini jamaah sekalian menjadi renungan buat kita semua, bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang paling besar, nikmat yang membawa kita betul-betul ya, jiwa kita, hati kita tertata dengan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita punya diri kita, jamaah sekalian.
Allah telah benamkan di dalam hati kita fitrah. Allah telah benamkan di dalam hati kita ini kesucian, kebaikan. Allah telah benamkan di dalam hati kita ini jalan untuk menerima kebaikan. Lantas yang dapat membangunkan, yang dapat betul-betul memberikan arahan agar kita dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan utusannya, yaitu seorang nabi, seorang rasul yang tugasnya apa? Untuk mengasah, mengasihi jiwa kita, akhlak kita untuk betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang bersih, yang suci. Potensi udah ada, cuman potensi ini perlu bimbingan, perlu arahan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita betul-betul dapat menjadi hamba Allah yang bahagia, dapat menjadi manusia yang sempurna dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu jamaah sekalian bahwa beliau ini memiliki misi yang paling utama adalah bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan, artinya mengasah, mengasihi. Bukannya udah gak ada. Di dalam diri kita ada potensi yang menyempurnakan, mengasah, mengasihi, yang mengarahkan adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jamaah sekalian nikmat yang terbesar dengan datangnya Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, peringatan Maulid sebenarnya menjadi momentum buat kita sejauh mana kita yang pertama cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yang kedua sejauh mana kita taat dan mengikuti Rasulullah, yang ketiga sejauh mana kita punya loyalitas untuk membela apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya. Karena kalau cuma sekedar seremonial, Maulid cuma sekedar seremonial, kemudian diisi hanya untuk ketawa, diisi hanya untuk sekedar karena masjid yang sana udah Maulid, kita belum, ini cuma sekedar nutupin kewajiban, maka sama sekali akhirnya esensi spirit yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak memberikan dampak buat kita. Padahal jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampai menegaskan, di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan bahwa sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita jalan yang lurus, jalan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Rasul adalah orang yang mengajak, yang mengarahkan kepada jalan yang lurus. Kalau kita enggak cinta, kemudian enggak mengikuti Rasulullah, padahal setiap hari kita hampir lebih dari 17 kali lebih dari 17 kali berdoa memohon kepada Allah agar kita diberi jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau cuman peringatan Maulid enggak memberikan efek, dampak yang positif buat kita, bagaimana kita bisa terbimbing untuk ke jalan yang lurus? Adanya Rasulullah menjadi nikmat yang terbesar bagi umat Islam, untuk menjadikannya kiblat, untuk menjadikannya cermin bagi kita untuk meraih manusia yang sempurna, menjadi manusia yang sempurna, meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Qur'an jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah menganugerahkan nikmat yang besar bagi orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika di tengah-tengah mereka diutus seorang rasul yang jenisnya sama dengan mereka, jenis manusia juga, agar dapat kita contoh. Apa fungsi Rasulullah? Yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, kemudian mensucikan mereka orang-orang yang beriman. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, setelah suci mereka, hatinya sudah bersih, diberikan di pengajaran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, diajarkan Al-Quran dan hikmah-hikmah Kanjeng Nabi Muhammad. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Inilah jamaah sekalian, nikmat yang begitu besar ketika kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, dan ketika kita betul-betul diarahkan menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran Allah memberikan pengumuman buat orang-orang yang beriman. Kalau mereka betul-betul cinta kepada Rasul, kemudian membela apa yang dibawa oleh Rasul, kemudian mengikuti yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad tersebut, maka mereka termasuk orang-orang yang sukses dan bahagia. Di dalam Al-Quran, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu bihi, dan orang-orang yang beriman kepada Rasul, wa azzaruhu, dan memiliki loyalitas kesetiaan kepada Rasul, wa nasaruhu, dan mereka membela agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu cahaya yang diturunkan bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad? Apaan? Al-Quran. Ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang sukses, merekalah orang-orang yang beruntung hidup di dunia. Kadang-kadang jamaah sekalian kita gampang daya tarik ke neraka lebih banyak. Tapi kalau kita betul-betul mengikuti Rasulullah, hati kita betul-betul menjadi orang yang baik, akhlak kita tertata dengan rapi, mengikuti cahaya Al-Quran, ulaika humul muflihun, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia yang hidup di dunia ini. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kadang-kadang ketika kita ingin dekat dengan Nabi, kita cuma hadir seremonial peringatan Maulid, yang dibaca biografi Nabi kita nggak paham, yang lain kadang-kadang ibu-ibu cuman ngerupi atau anak-anak cuman lari-larian, padahal biografi itu dibacakan agar kita contoh, agar kita nyontoh Rasulullah. Jadi bagaimana caranya? Rasulullah telah berpulang ke rahmatullah hampir 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu. Tapi bagaimana agar kita bisa betul-betul hidup bersama dengan Nabi, memiliki loyalitas kepada Rasulullah, membela
apa yang dibawa oleh Nabi, mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Nabi. Bagaimana caranya? Tidak lain dan tidak bukan kita kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah warisan yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad untuk umatnya. Bahkan jamaah sekalian, akhlak Nabi adalah cerminan dari 30 juz Al-Quran. Kalau kita ingin melihat akhlak Nabi, hikmah yang Nabi berikan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu orang yang betul-betul mengikuti Al-Quran, ya, mereka ingin menghidupkan warisan yang dibawa oleh Nabi untuk umat ini. Di dalam Al-Quran, jamaah sekalian, sebelum di dalam Al-Quran, para sahabat pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sih kita mengetahui akhlak Kanjeng Nabi Muhammad? Kemudian Ummul Mukminin Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah penjelmaan dari 30 juz Al-Quran. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita ingin menghidupkan kecintaan kita di dalam keluarga, di dalam kehidupan sehari-hari, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab Al-Quran ini kami turunkan penuh dengan keberkahan, namanya Al-Barakah, ya. Barakah jamaah sekalian, ya, artinya Al-Hasanat alladzi istaqarra ila yaumil qiyamah. Yang namanya berkah itu kebaikan-kebaikan yang tetap sampai hari kiamat, itu namanya kebaikan. Kalau Rasulullahnya simbol rahmat Allah. Kalau kita dekat dengan Rasulullah, insya Allah kita akan betul-betul dekat dengan rahmat Allah. Kalau kita dekat dengan Al-Quran yang turun bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita ingin betul-betul kebaikan menetap dengan diri kita. Kebaikan bersemayam dengan diri kita. Kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran tersebut. Wattaquh, dan jadikan jalan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum turhamun, agar kalian betul-betul menjadi hamba Allah yang dirahmati Allah. Menurut sebagian mufassir atau hampir kebanyakan mufassir jamaah sekalian, kata la'allakum turhamun itu terkait dengan kalimat di belakangnya. Artinya kalau kita ingin betul-betul la'allakum turhamun, agar atau pasti kalian akan menjadi hamba-hamba Allah yang dirahmati, harus ada kaitannya, harus ada sebab akibat. Gak mungkin ujuk-ujuk tahu-tahu la'allakum turhamun, gak mungkin. La'allakum turhamun ada syaratnya. Syaratnya kalau kita mencintai Rasul dan dekat dengan Al-Quran. Kalau yang tadi la'allakum tuflihun, kalau betul-betul kita mau jadi hamba Allah yang beruntung, yang tadi syaratnya. Apa itu syaratnya? Falladzina amanu bihi, orang-orang yang cinta, yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, dan memiliki loyalitas kepada Rasulullah, wa nasaruhu, dan membela agama yang dibawa oleh Rasul, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang turun bersama dengan Rasul, ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung.
Bayangkan jamaah sekalian, Al-Quran disebut nama lainnya An-Nur. Di dalam ayat yang lain, Allah nurus samawati wal ardh. Allah ya, cahaya langit dan bumi. Ketika kita dekat dengan cahaya Al-Quran ya, ibaratnya seperti matahari yang nyenter ke dalam rumah kita, kemudian cahayanya masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam relung yang gelap, kemudian terang. Begitu juga hati kita kalau dekat dengan Al-Quran, cahayanya akan masuk ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam pori-pori kita, masuk ke dalam akal kita, masuk ke dalam jiwa kita semuanya. Cahaya. La'alla ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan momen peringatan Maulid menjadikan kita cinta kepada Nabi, karena Nabi mengajarkan kita untuk cinta kepada sesamanya. Gak pernah kita lihat jamaah sekalian ya, Rasulullah ya, yang hidup semenit gak memikirkan umatnya. Setiap gerakannya, setiap usahanya ingin menyelamatkan umat. Di dalam Al-Quran jamaah sekalian, bahkan sifat asma Allah ya tertentu diberikan untuk hambanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memiliki rahmaniyahnya, memiliki kasih sayangnya kepada setiap umat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata rauf, kata rahim, asma min asma'illah, termasuk asma Allah, tapi diberikan untuk Kanjeng Nabi Muhammad juga. Kata ar-rauf, ar-rahim. Kenapa? Karena beliaulah yang betul-betul ya, yang gak kuat kalau melihat hambanya menderita. Kalau umatnya disakitin, Rasulullah gak kuat. Azizun alaihi ma'anittum, gak kuat Rasulullah kalau melihat umatnya menderita. Kalau kita mungkin tidur kita masih lebih enak ya mas sekalian. Rasulullah tidur di dalam jerami-jerami yang kasar ya, yang hampir ya kesadarannya yang dipikirkan umat. Harisun alaikum, Rasulullah berhasrat menyelamatkan seluruh umat. Pernah jamaah sekalian, ketika Rasulullah duduk bersama dengan sahabatnya di areal masjidnya, masjidnya nggak seperti ini, masih tanah, nggak ada tembok sama sekali. Duduk-duduk, tahu-tahu ada jenazah lewat. Ini dikisahkan di dalam kitab Mutawalli Sya'rawi. Dijelaskan jamaah sekalian, tahu-tahu Rasulullah ketika jenazah lewat nangis. Sahabatnya menegaskan lagi, ya Rasul, jenazah yang lewat orang Yahudi, bukan orang Islam. Iya saya tahu, saya betul-betul ya belum bisa menyelamatkan mereka ya untuk selamat dunia akhirat. Rasulullah nangis. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, kepada setiap orang mukmin ya, beliau memiliki empati dan kasih sayang jamaah sekalian. Oleh sebab itu orang yang dekat dengan Rasulullah pun ya akan mendekat dengan kita. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan mengazab ya, suatu kaum ya, dengan azab yang sapu bersih gitu ya, kayak umatnya Nabi Nuh ya, atau Nabi Lut, sapu bersih. Allah enggak akan. Wa anta fihim, ketika masih ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun,
dan sekali-kali Allah tidak akan mengadab umat ini kalau mereka sering senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian, dengan kita bersama dengan Rasulullah, berusaha bersama, ruh kita bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad, dan berusaha untuk senantiasa jiwa kita, mensucikan jiwa kita dengan istighfar, insyaallah rahmat Allah akan bersemayam di tengah-tengah kita. Inilah jamaah sekalian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa ingin selalu di dalam tarikan nafas kita bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.